Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi, kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih, ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Karena jika ini berkelanjutan biar nggak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 299 bagian ke-49 itu adalah para biju. Adegan kembali dilanjutkan. Saat dimana Amado dan Shikamaru membicarakan mengenai karma dan Kyuubi tersebut, di sisi lain tampak Himawari juga penasaran tentang para biju sendiri sekarang setelah kondisi Kurama yang baru muncul. Dia kemudian berkata, "Kurama, kau bilang kau itu biju di antara biju yang lainnya kan? Apakah mereka di saat kau meninggalkan ayah itu mereka juga tahu? Dan apa ketika kau kembali sekarang ini mereka juga akan mengetahuinya?" Kurama lalu tertawa. "Mereka itu ya, para ekor 1 sampai 8. Aku penasaran bagaimana mereka sekarang ini, terkhusus si Rakun sialan itu. Apakah dia kesal dengan kedatanganku lagi?" Shin lalu tiba-tiba beralih ke sebuah hutan di dekat lautan sana nih. Sosok itu tiba-tiba muncul dari laut dengan ekor tentakel itu. Dan ternyata itu adalah Gyuki Shihachibi loh. Dia kemudian berubah ke wujud Killer Bee-nya dan dia menjoget ria di sana nih, bersantai dan menikmati keadaan. Tetapi tiba-tiba sesuatu dalam alam bawah sadarnya itu meresponnya. "Bi, apa saja yang kau lakukan selama ini di saat kau adalah Jinchuriki terakhir?" Hachibi lalu meresponnya. "Apa yang aku katakan yo, aku Jinchuriki terakhir. Kekuatanku adalah yang terkuat sekarang ini. Sebagai Jinchuriki, Naruto sudah pergi kan? Aku jelas sedih mengingatnya, tetapi aku juga tak ingin berlarut-larut oi. Jika musuh menyerang akan kulawan mereka dengan kondisiku sekarang ini." Tiba-tiba Hachibi berkata lagi, "Kau tahu Bi, biju seperti kami ini istimewa karena berhubungan dengan Otsutsuki Rikudo. Kau belum benar-benar memahami seperti apa kami diciptakan, Bi. Kau mungkin hanya memandangi bahwa Naruto itu sudah mati. Itu tak sepenuhnya benar." Nah, Killer Bee di sana kaget. "Apa maksudmu? Kau pasti berpikiran seperti itu karena pasti ada satu hal yang dipaksa berubah dalam ingatan orang-orang. Tetapi kami para biju tak terpengaruh akan hal itu karena terpisah dalam targetnya. Kami adalah biju yang terhubung kepada Otsutsuki. Artinya jika kekuatan yang ada sekarang ini melakukan realita pembalik itu tak akan berpengaruh pada atribut Otsutsuki seperti kami. Bi, kau harus tahu, selepas Naruto memang tak ada itu sudah lama membuat kita itu tak berkumpul lagi. Kita yang harus menginisiasi momen itu untuk bertemu dengan para biju yang lainnya." Killer Bee kemudian berkata, "Emangnya aku Naruto yang bisa melakukannya dan berbincang dengan mereka semuanya?" Hachibi kemudian berkata, "Aku mengatakan ini Bi, karena ada kebenaran yang harus kuceritakan kepada kalian semua. Aku mengatakan ini karena aku merasakan cakra dia sudah kembali." "Hah? Siapa yang kau maksud dia itu?" Yuki kemudian berkata dengan lirih, "Dia yang terkuat berubah ekor 9 itu kembali lagi." Setelah itu Killer Bee aja terdiam dan tiba-tiba dia meloncat-loncat joget-joget kegirangan sambil bilang, "Yos, Naruto sahabatku, dia telah kembali lagi. Dia telah kembali kan?" Tiba-tiba Hachibi itu memukul kepala Killer Bee. "Hei, kau dengarkan dulu. Apa yang ingin aku ceritakan itu berbeda. Naruto belumlah kembali. Dia Kurama itu kembali bukan berada pada tubuh Naruto." "Apa?" Begitu kagetnya Killer Bee di sana nih. Nah, kemudian dia langsung berkata lagi, "Terus apa yang bisa kita lakukan? Aku akan masuk ke alam para biju dan memanggil yang lainnya untuk berkumpul menceritakan masalah ini karena aku tahu rahasia Kurama ekor 9. Hachibi kemudian berkata, "Oke, aku mendukungmu." Scene di sini langsung berubah seketika kita melihat beragam alam dimensi para biju itu kembali. Kita melihat dari ekor 1 sampai ekor ke-7 lainnya. Ada yang di hutan, ada yang berada di rawa-rawa, bahkan ada yang terbang hingga ke pohon besar itu. Mereka tiba-tiba merasakan sensorik yang tak asing lagi. Mata Tabi yang berada pada sebuah gua itu kemudian berkata,
Oh, tumben sekali Hachibi itu memanggil kami semua. Apa yang akan dia bicarakan? Son Goku kemudian keluar ke markas di hutan Kaskendonya itu. Dia lalu tertawa. Sudah lama sekali aku menantikan momen itu. Dan biju lainnya juga demikian. Nah, akhirnya untuk pertama kali dalam dimensi para biju mereka akhirnya kembali berkumpul. Sashiburi Danayo. Lihatlah itu dari Sukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chome, dan Yuki sendiri. Mereka muncul dan percakapan langsung dimulai pada Kokuo. Ini sudah sangat lama sekali buat kita untuk tidak bertemu kan? Hachibi, apakah ada informasi terbaru? Kenapa kamu manggil kita kemari di sini? Ini serasa nostalgia sejak terakhir kali pria bermata biru Naruto itu ada pada bersama kita kan? Son Goku lalu meresponnya. Aku rindu dengan orang itu. Bagaimana kondisi dunia shinobi sekarang ini? Aku sejujurnya ingin dilibatkan lagi. Tetapi siapa yang akan menggantikan Naruto itu? Tiba-tiba Hachibi berkata, nah kalian, karena tidak ada Kurama di sini, aku yang memanggil semuanya untuk memberitahu sebuah informasi penting yang hanya aku mengetahuinya. Jika 3 tahun lalu ketika Kurama sudah dianggap benar-benar pergi dalam dunia shinobi ketika melawan Otsutsuki itu, aku sebenarnya tahu jika Kurama itu akan kembali lagi. Isobu kemudian berkata, apa? Bakabita? Apakah dia seperti yang kulakukan waktu itu? Hachibi kemudian berkata lagi, tidak juga, Kurama bangkit pada keturunan Naruto. Kalian pasti pernah memperhatikan bahwa para keturunan Naruto itu semuanya memiliki kumis serupa itu karena cakra Kyuubi ada di sana. Itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi memang seperti itulah mereka. Bahkan dalam perang shinobi keempat ketika aksiku bersama Kurama, aku semakin memahami pola pikir si Kyuubi rupa ekor 9 itu yang kadang selalu memandang rendah kita berdasarkan ekor-ekor itu kan. Sukaku berteriak, si rubah sialan itu ya, bisa-bisanya dia bangkit lagi. Aku kesal, tapi aku juga senang dia muncul kembali. Lalu sekarang di mana dia? Hachibi lalu mengatakan, kalian coba rasakan cakra besar itu. Dia sudah muncul lagi, tetapi sepertinya ada sedikit keanehan di sana. Kyuubi, aku lihat dia sekarang berada pada tubuh Himawari keturunan Naruto itu. Nah, di sana semuanya kaget. Lihatlah itu, semua biju kaget mendengarnya. Lalu kita melihat bagaimana Chome mengatakan seperti ini. Ini akan menarik jika dia menjadi Jinchuriki lagi. Apalagi dia adalah perempuan. Jadi memang dia sudah kembali ya. Dia berpindah wadah Jinchuriki baru keturunan Naruto itu. Ini mengesankan. Bukankah wanita itu memiliki darah Hyuga? Dia keturunan Otsutsuki seperti kakek kita Riguro Senin kan? Ya, kau benar. Tetapi aku curiga, apakah kembalinya dia nanti sudah berada pada tubuh besarnya itu? Atau dia kembali dari awal mengecil dan tumbuh normal seperti kita lagi? Seharusnya jika berinkarnasi itu akan memerlukan waktu, karena cakra dan konsep kita seperti itu. Sukaku kemudian berkata, biar kalau dia mengecil itu akan kubuat dia merasa marah. Karena dulu ketika aku pernah berada pada mode Teko itu aku pernah dibuat jengkel olehnya. Tetapi kalian harus tahu semuanya, aku adalah biju selain Kurama yang mengenal putri Naruto itu. Dia sangatlah mengesankan dan aku jamin itu. Aku tak membayangkan jika dia mengamuk dalam mode Kurama dan Byakugannya. Ketika aku berada di desa Konoha sendiri, dialah yang menjaga aku. Jadi jika dia berada pada tubuh Kurama, aku tak akan ada masalah. Karena dari yang aku lihat dan aku rasakan, Himawari itu adalah wanita yang baik seperti ibunya. Nah, semua biju di sana lalu terdiam dan ceritanya selesai sampai di situ. Ya, kita lanjutkan di part berikutnya ya sob. Gimana? Sepakat? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-49 itu adalah para biju. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Forte. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.